Yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Ya Bun. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam kondisi yang sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai untuk memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Jadi sangat penting sekali sebelum pembelajaran kita berdoa. Kenapa? Karena doa ini nanti yang akan memberikan kelancaran pada proses pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian yang selanjutnya, apakah hari ini benar-benar sudah siap belajar semua? Ya. Kalau sudah semua, coba silahkan berdiri semua dulu. Berdiri semua, dilihat di samping kanan kirinya. Apakah kira-kira masih terlihat ada sampah? Kemudian kalau ada kotoran silakan dibuang, bajunya yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu. Oke, sudah rapi semua ya? Oke, kalau sudah rapi berarti sudah siap belajar semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi kalau kita sudah mulai siap untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Arya Maulana? Hadir. Aulia Nurlutfiah? Bakti Subangsa? Ada yang merasa belum dipanggil? Oke, sudah semua ya. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran. Jadi pada kesempatan pagi hari ini sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak mau cek semangatnya dulu. Kalau Bapak tanya siapa kita, jawabnya Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Jadi kalau Bapak tanya siapa kita, jawabnya Indonesia. Kalau Bapak tanya NKRI, jawabnya NKRI. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI. NKRI. Tangan untuk kita semua. Silakan banget nih motivasi untuk belajar pada hari ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak pengen kalian itu menyanyikan lagu wajib nasional. Tujuannya agar apa? Agar kalian semakin termotivasi, punya jiwa nasionalisme, punya jiwa pahlawan yang tertanam dalam diri kalian. Oke, silakan semuanya berdiri dulu sebelum kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan ke materi. Ya, di bagian materi ini, adakah yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Karena setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, pada materi sebelumnya itu adalah makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hari ini kita akan beralih ke bagian bab selanjutnya, yaitu bab 3, judulnya tentang Hakikat kedaulatan. Hakikat kedaulatan. Sebelum kita masuk ke bagian hakikat kedaulatan, Bapak akan menyampaikan terkait dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuannya. Jadi di sini kompetensi dasarnya KD 3.3. Yang pertama yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indikatornya memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari hakikat dan teori kedaulatan negara, menggunakan media pembelajaran yang menarik melalui metode Glasgow dapat meningkatkan konsentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran PKN dan diharapkan peserta didik mampu yang pertama menganalisis hakikat kedaulatan negara, yang kedua menguraikan kedaulatan negara, yang ketiga adalah menyimpulkan hakikat kedaulatan negara. Jadi ini 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, di bagian pertemuan ini Bapak akan membentuk sebuah kelompok kerja.
Jadi nanti kalian akan bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing, di mana kelompok ini sudah Bapak tentukan berdasarkan perbedaan karakteristik. Nah, di sini kelompok 1 itu ada Safira, Selvi, Anissa, Julia, Dimas, dan Gali. Kelompok 2-nya ada Arya, Bakti, Uku Junaina, Aulia, Lutfia, Marta Novanda. Kalian nanti menentukan leadernya. Apa itu leader? Tahu nggak? Pemimpin. Apa? Ketua atau pemimpinnya. Jadi ketua di sini, pemimpin di sini punya tugas untuk membagi dua. Jadi kan di sini ada 5 orang ya, 5 orang diambil satu ketuanya. Jadi tinggal ada 4 orang. Nah ini nanti 4 orang ini nanti dibagi menjadi 2 kelompok kecil. Jadi ada kelompok besarnya ada 5 orang. Nanti di dalam kelompok besar ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok kecil. Paham? Kalau sudah paham, nanti silahkan kalian berdiskusi untuk menunjuk kelompoknya. Sebelum berdiskusi, kita lanjutkan ke materi. Nah, Bapak punya sebuah video pembelajaran, ya. Nanti silahkan kalian lihat, amati, ya, sejeli mungkin, seteliti mungkin. Karena apa? Video ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari nanti. Materi kita tadi di bab 3 tentang apa, Nak? Kedaulatan. Ya, tentang kedaulatan negara, hakikat kedaulatan negara. Nah, dari sini nanti kalian akan mengambil apa yang kedaulatan. Maka mohon silakan diperhatikan dengan baik-baik. Sebanyak 5 kapal perang Republik Indonesia melaju dari perairan Batam menuju Natuna. Kapal perang itu adalah KRI Lemada, KRI Cut Nyak, KRI Celurik, KRI Alama, dan dipimpin oleh kapal perang KRI Abdul Hadi Perdana Kusuma. Keberangkatan gugus tugas kapal perang ini tentunya bukan hanya jalan-jalan biasa. Mereka mengemban misi mengamankan perairan bagian barat Nusantara, terutama Natuna, yang menjadi titik panas di kawasan. Dari video ini tadi, ya, video yang sudah kalian saksikan tadi, ini adalah video terkait dengan patroli laut Natuna, ya, salah satu perairan milik Indonesia yang sedang terjadi sebuah perebutan dari berbagai negara karena ini memang lautan yang kaya sekali dengan sumber daya alamnya. Dari video ini tadi, adakah yang bisa menyimpulkan? Arya, apa Arya? Kapal patroli ada sumber daya alam tidak dicuri. Kapal ini melakukan patroli agar sumber daya alam tidak dicuri. Bagus. Ada lagi? Analisis saya itu menjaga kawasan dan kedaulatan Republik Indonesia. Menurut analisa Jihan, kapal ini berpatroli karena pengen menjaga kawasan dan kedaulatan negara Indonesia. Bagus, luar biasa jawabannya. Ada lagi selain Arya dan Jihan? Kita? Agar menjaga kawasan laut di Natuna agar tidak dijajah oleh negara lain. Oke, untuk menjaga kawasan laut Natuna agar tidak dijajah oleh negara lain. Menurut kita ini takut kalau lautannya ini nanti direbut oleh negara lain. Ya, di sini tadi kan ada kapal milik Vietnam. Mereka mencurikan malam-malamnya. Nah, bagus jawabannya. Luar biasa jawabannya bagus. Tepuk tanganlah untuk yang jawab tadi. Jadi benar sekali. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari, kedaulatan. Yopi, coba Yopi dibaca apa, Pi? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti kekuasaan tertinggi. Oke. Kedaulatan itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah yang dalam bahasa Arab kata-katanya berasal dari kata daulah. Artinya di sini berarti kekuasaan tertinggi. Nah, menurut kedaulatan rakyat itu berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Di sifat kedaulatan. Di sini ada lagi seperti kita kemarin sudah belajar mengikuti pemilihan yang barusan kita laksanakan kemarin. Pemilihan apa? Pemilihan ketua dan wakil OSIS untuk SMP Negeri 3. Nah, dari situ kita ternyata sudah mulai menggunakan kekuasaan kita untuk memilih wakil kita di sekolah. Nah, dalam hal ini sama nih. Ini kegiatan apa kira-kira? Kedaulatan bersifat asli. Nah, ini ada gambar anggota TNI yang dia lagi berjaga-jaga di wilayah pantai. Kemudian di sini ada NKRI harga mati. Nah, NKRI harga mati di sini menunjukkan salah satu sifat kedaulatan rakyat. Siapa yang bisa mengaitkan gambar ini dengan sifat
kedaulatan rakyat termasuk sifat apa ini? Marta? Sifat kedaulatan permanen. Kenapa kok permanen? Ya? Karena kekuasaan rakyat selamanya akan tetap ada selama negara itu ada. Ketuanya ambil LKPD-nya. Yuk silakan ketua untuk mengambil LKPD-nya. Itu leadernya membagi ke dalam kelompok kecil. Jadi nanti ada 2 kelompok kecil di dalam satu kelompok besar, di mana kelompok kecil itu memiliki tugas yang berbeda. Misalnya kelompok kecil yang pertama membahas soal nomor 1, kelompok kecil yang kedua membahas soal yang nomor 2. Nanti ketuanya mengkoordinir. Gambar 2, hubungan luar negeri Indonesia dan Cina. Gambar tersebut termasuk kedaulatan keluar karena memiliki kuasa yang penuh dan ikatan yang baik untuk menjalin hubungan kerjasama antar negara Indonesia dan Cina. Mengapa hal itu terjadi? Karena Tiongkok telah menjadi rekan perdagangan terbesar di Indonesia. Tujuan Indonesia bekerja sama dengan Cina untuk memelihara keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa gambar 1 disebut dengan kedaulatan dalam? Karena memiliki fungsi untuk mengatur negara dan negara. Gimana kelompok? Satu tangan oleh negara lain. Gimana kelompok 3? Jelas. Kita kasih hapus untuk kelompok 4. Tidak akan menghilangkan kodrat binatang. Kalian tahu gajah? Tahu. Gajah itu kodratnya besar atau kecil? Besar. Besar. Biasanya kita mengandekannya seperti ini. Gajah itu besar, ya kan? Kalau semut gimana? Kecil gitu ya. Nah, ini Bapak pengen meningkatkan konsentrasi kalian dengan cara membaliknya. Gajah itu besar, semut itu kecil. Oke ya, makanya harus konsentrasi. Oke? 1, 2, 3. Oke, selesai kali. Semut. Oke, salah satunya biar kalian konsentrasi lagi. Tadi habis mengerjakan tugas, mungkin pikirannya udah mulai panas nih, harus kita dinginkan, ya. Oke, dari sini semua sudah konsen ya. Nah, ini ada tugas mandiri untuk kalian. Jadi silakan, ini bukan kelompok ya, dicatat masing-masing. Tugasnya untuk minggu depan adalah untuk mengerjakan atau mengidentifikasi terkait dengan macam-macam teori. Ya, jadi silakan dicatat, ini dikerjakan di rumah. Kita sudah belajar tentang sifat, kemudian ada lagi belajar tentang, nah ini sifatnya ada 4 tadi. Ini kita juga sudah mengetahui tentang pengertiannya. Sekarang adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Kedaulatan berarti kekuasaan. kedaulatan berarti kekuasaan. Jadi di sini dikatakan bahwa kedaulatan itu merupakan sebuah kekuasaan. Kekuasaan yang bersumber dari mana? Kalau kita negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaannya ada di tangan rakyat. Oleh rakyat. Untuk rakyat. Semuanya rakyat. Untuk pertemuan hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, nanti silakan dilanjutkan pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.